Ya, baik, anak-anak, jadi Ibu akan, menjelaskan ya, mengenai langkah-langkah pengerjaan proyek, ya. Jadi, hal ini bertujuan agar kalian itu nanti lebih jelas dalam mengerjakan tugasnya, tidak banyak pertanyaan dalam benak kalian terkait dengan tugas ini, jadi Ibu berikan gambaran secara detail, seperti itu. Oke, jadi Ibu langsung saja ya, mulai dari langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama itu kalian melukis sebuah segitiga sebarang ya, dan kemudian kalian mengukur panjang sisi dan besar masing-masing sudutnya ya. Nah, kalian bisa menggunakan alat berupa penggaris maupun busur, seperti itu ya. Oke, Ibu langsung saja. Nah, ini Ibu sudah coba untuk menggambar segitiga ya, menggambar segitiga di media kertas. Kalian bisa menggunakan, media yang lain ya, tidak masalah. Malah lebih baik kalau kalian bisa menggunakan media lain seperti, papan tulis dan sebagainya. Oke, jadi ini Ibu sudah gambarkan segitiganya, Ibu misalkan dia segitiga ABC, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengukur, besar sudut dan panjang sisi ya. Jadi kalian bisa gunakan penggaris seperti ini untuk mengukur, panjang sisinya, kemudian untuk besar sudutnya kalian bisa menggunakan busur seperti ini, ya. Oke, nanti terakhir kalian mendapatkan panjang masing-masing sisi dan besar, masing-masing sudutnya, ya, gitu. Oke, setelah kalian selesai membuat segitiga dan mengukur panjang sisi dan besar sudut, kita baru bisa melangkah ke langkah yang kedua, ya. Nah, jadi di sini Ibu mungkin mau tekankan sedikit ya terkait dengan mengukur, besar sudut masing-masing sudutnya. Jadi itu kalian harus ingat teori pada saat kalian SD dulu mungkin ya, ketika kalian diajarkan mengukur besar sudut. Jadi untuk posisi busurnya itu, ya jadi titik nol ini, garis yang melalui titik nol, nah itu harus dia berhimpitan dengan salah satu kaki daripada sudut tersebut, gitu ya. Oke. Ya, jadi dengan demikian kalian nanti bisa mendapatkan besar sudut yang tepat, gitu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya langkah yang kedua ya. Nah, untuk langkah yang kedua, jadi gambar tadi ya, gambar yang kalian dapat ketika kalian membuat segitiga sembarang di media kertas atau media yang lainnya, yaitu bisa kalian langsung upload. Nah, di sini Ibu langsung praktekkan untuk membuat laporan proyeknya, gitu ya. Jadi sambil Ibu jelaskan langkah yang kedua sampai langkah yang terakhir. Nah, Ibu mau sekalian praktekkan untuk membuat laporan proyek, sehingga nanti kalian tidak ada kendala dalam membuat laporan ya. Oke, jadi yang pertama untuk strukturnya ini ingat ada nama kelompok di sini ya. Jadi nama kelompok, kemudian anggota-anggotanya, ya anggota-anggotanya, kemudian nomor absen. Nah, selanjutnya untuk gambar segitiga tadi Ibu upload Ibu menggunakan Canva ini ya membuatnya. Nah, kemudian Ibu transparansikan dan Ibu membuat versi dengan menggunakan Canva. Jadi biar lebih jelas gitu gambarnya, ya. Nah, panjang sisi dan besar sudut tadi yang sudah kalian dapatkan bisa kalian langsung tuliskan di sini, ya. Nah, baru kita beranjak ke langkah yang kedua. Nah, jadi langkah yang kedua, kalian membuktikan bahwa aturan sinus dan kosinus itu berlaku pada segitiga yang sudah kalian buat tadi. Nah, itu tujuannya kenapa kalian mengukur panjang sisi dan besar sudutnya tadi. Nah, nanti kalian akan sesuaikan dengan hasil yang kalian peroleh ketika kalian mencarinya dengan aturan sinus dan kosinus. Itu ya. Oke, Ibu coba buat pembuktiannya. Nah, ini
dengan menggunakan aturan sinus. Jadi, masih ingat ya untuk aturan sinus tadi Ibu sudah jelaskan ya, jadi AC per sin sudut ini ABC ya. Nah, sama dengan AB per sin sudut ACB, sama dengan BC per sin sudut CAB, gitu ya. Nah, ketika kalian substitusikan untuk hasil yang sudah kalian peroleh, nah ternyata perbandingannya ini sama ya. Nah, perbandingannya menghasilkan nilai yang sama. Ya, meskipun ini hasil pembulatan, namun tidak masalah ya, karena dalam pengukuran pasti ada galat ya. Nah, selama galat itu masih bisa kita tolerir, ya berarti, eee, hasilnya ini valid, seperti itu. Jadi, aturan sinus berlaku pada segitiga yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan untuk aturan kosinus. Nah, dengan aturan kosinus juga kita bisa peroleh hasilnya, ya. Nah, ini, ada galatnya ya, tapi setelah dibulatkan kita peroleh hasil yang sama. Jadi, aturan kosinus berlaku pada segitiga yang sudah kita buat tadi. Oke? Nah, ini untuk kesimpulannya ya. Jadi memang tujuan daripada kita, membuktikan ini ya, agar kita mengetahui apakah aturan sinus dan kosinus tersebut berlaku apa tidak. Ya, jadi kita sesuaikan dengan hasil pengukuran kita, apa yang kita dapatkan dari, menggunakan aturan sinus dan kosinus, ya, terhadap panjang sisi maupun besar sudut daripada segitiga. Nah, kalian bisa juga menambahkan untuk pembuktiannya, tidak masalah ya. Jadi di sini Ibu hanya mencari satu, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu, untuk pembuktiannya. Nah, berlanjut untuk ke langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, di sini Ibu, membuat contoh soal ya. Jadi Ibu kan minta kalian untuk membuat contoh soal. Nah, contoh soal yang kalian buat itu ada 2. Nah, Ibu minta kalau bisa ya, soal yang kalian buat itu bervariasi. Jadi tidak hanya hitung-hitungan, tapi mungkin ada juga soal cerita, ya. Ada soal cerita yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi, akan lebih menarik soal yang kalian, buat, seperti itu ya. Dan, buat juga untuk penyelesaiannya, tuh. Jadi contoh soalnya seperti ini, ya. Mungkin kalian, jika kesulitan, kalian bisa mencari soal-soal di sumber-sumber seperti buku, internet, maupun sumber lainnya, gitu ya. Oke, jadi itu, untuk struktur daripada tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Silahkan kerjakan tugas ini secara berkelompok, jangan individu ya. Jadi kalian harus, belajar bekerja sama dan juga kalian bisa saling mengenal, lebih saling mengenal dengan teman-teman kalian, karena kan kalian, eee, belum bertatap muka, seperti itu ya. Jadi kalian bisa lebih mengenal teman-teman kalian, sambil kalian mengerjakan tugas kelompok yang atau proyek yang Ibu berikan, seperti itu. Oke, jadi itu, penjelasan Ibu terkait dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Baik, jadi silahkan diperhatikan ya. Jadi untuk instruksi tugasnya, nah tadi kan sudah Ibu sampaikan saat pembelajaran bahwa untuk format laporan hasil proyeknya itu nanti terdiri dari nama kelompok, kemudian, rincian alat dan bahan yang digunakan, foto dokumentasi, kegiatan atau video, kemudian hasil yang diperoleh, kesimpulan, baru, contoh soal. Nah, untuk, langkah yang kedua nanti akan masuk di hasil yang diperoleh dan kesimpulan ya. Sedangkan langkah ketiga adalah, contoh soal 1 dan 2 ini. Nah, jadi ingat nanti di bawah nama kelompok dan nomor absen itu ditambahkan untuk rincian alat dan bahan yang digunakan serta foto dokumentasi atau video ya. Tuh, jadi, ini strukturnya harus lengkap ya, sehingga
nanti nilai daripada laporan hasil proyek kalian akan lebih, maksimal.